1 kali. 3 kali. Tiga kali. Izin 3 kali. Pelajarannya cuma 1 jam. Oh, 2 kali. Membawa buku paket. Jika tidak membawa buku paket, konsekuensinya itu mencuci sepeda motornya Pak Ali. Minggu sekali presiden kecil. Dan ketiga, berseragam lengkap rapi dan beratribut lengkap. Kalau udah pakai atribut itu ya apa konsekuensinya? Pokoknya Bersih-bersih. sepeda Pak Ali dasar. Masak deh. Nyapu dah Pak sendirian. Iya, goreng-goreng. Iya, Pak. Ada sepeda saya, bisa sepedanya Budi. Nah, Kawan. Ya, dia. Aduh ya. Menggunakan HP jika perlu. Yang kelima, dilarang makan dan minum selama pembelajaran. Apa itu sama? Yang keenam, sepatu ditata rapi. Dan terakhir, tidak boleh ada sampah di kelas. Semua konsekuensinya itu mencuci sepeda motor Pak Ali. Karena suka bodoh tuh. Suka bodoh. Terus ada lagi satu hal yang di sini juga ada budaya positif yang harus kita praktekkan. Jadi cuma saya bingung karena kebanyakan itu misalkan Bu Elvina itu literasi. Cuma saya apa ya kira-kira? Saya malah mikir gini, karena mungkin ini untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan saya sebenarnya, tapi untuk kalian sendiri. Jadi saya inginnya itu, ini kan muslim semua ya. Jadi kebiasaan positif yang bisa dipraktekkan misalkan kayak membaca surat Waqi sama Al-Mulk. Jadi kalau surat Waqi itu kalau sering kita baca ini menurut kiai saya, jadi dan ini memang sudah saya praktekkan ketika saya masih di pondok. Jadi setiap subuh itu mesti baca surat Waqi sama Al-Mulk. Kalau surat Waqi itu biasanya untuk, ya kita sih nggak mengharapkan itu, tapi biasanya itu untuk rezeki. Jadi Waqi itu biasanya untuk rezeki. Sementara untuk surat Al-Mulk, Tabarok itu ya. Nah itu biasanya kalau yang pernah saya dapat itu ketika kita meninggal, sementara kita menghafal atau kalau yang saya tangkap itu menghafal atau hafal atau sering membaca itu ketika misalkan ada suatu cerita, kalau pernah dengar itu loh, pendakwa yang muda sekarang siapa itu? Sudah biasanya pokoknya hitam. Anu, Sali juga. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ketika ada seorang yang perbuatannya itu jelek terus, tapi ketika meninggal, terus ketika mau disiksa, itu ternyata ada malaikat yang keluar yang tidak membolehkan menyiksa. Alasannya apa? Bahwa malaikat itu adalah perwujudan dari surat Al-Mulk. Jadi walaupun ya bukan saya menganjurkan untuk berbuat jelek ya, tapi itu yang diceritakan oleh Ustaz tersebut. Jadi tapi yang jelas saya pengennya nanti budaya positif yang kalian lakukan, kita tidak mau langsung anu saja, istilahnya langsung saya memaksa kalian harus membaca surat Al-Mulk sama Waqi ya. Tapi saya hanya nanti pengen melihat di grup siapa yang sudah hari ini sudah membaca. Biasanya ada yang membacanya itu sebelum tidur, ada yang habis subuh. Tapi yang saya ingin adalah nanti misalkan di grup itu sehari siapa yang sudah membaca surat Waqi atau hari ini. Jadi itu ya. Kira-kira ya Pak? Bagus Pak. Baik. Baik. Berarti kalau baik siapa? Dilakukan. Dilakukan. Ya, sudah. Al-Waqi, Ya. Al-Mulk. Sama Waqi sama. Jadi sebenarnya kalau dibaca terus, saya
ya kalau dibaca terus akhirnya bisa hafal juga. Jadi kayak Tagalog itu 30 ayat, terus kayak waktu itu sekitar 90. Tapi kalau dibaca terus itu hafal, kayak baca surat Yasin. Ya. Seringan ikut tahlil biasanya nanti hafal. Ya. Jadi untuk budaya positif yang dilakukan kelas ini, ya saya sebagai guru fisikanya juga sebagai wali kelasnya adalah membaca surat Waqiah dan Al-Mulk. Ya, kalau tidak bisa 1 hari sekali, bisa 1 minggu sekali. Ya, kalau tidak bisa seminggu sekali, 1 bulan. Nah, paling enggak 1 minggu ya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya untuk kalian sendiri. Ya, jadi mungkin itu saja untuk kesepakatan kelas dan budaya positif yang akan kita lakukan. Itu ya. Selanjutnya kita langsung cepat-cepat. Main dan apa? Main apa? Sudah. Kayak dulu. Ya harus kelihatan di sini dulu ya. Iya, kepala aku tak Dan di sini. untung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman dalam rangka pembahasan modul budaya positif sebagai bentuk aksi nyata pada kegiatan guru penggerak. Pada kegiatan ini tugas dari calon guru penggerak adalah mengimbaskan apa yang didapat selama kegiatan pembelajaran di guru penggerak, terutama yang titik 1.4 adalah pengimbasan kepada teman-teman sejawat atau ada yang ke teman-teman MGP. Jadi pada tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya sejalan dengan program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi 1.4 ini berkisar tentang budaya positif. Di sekolah kita sebenarnya sudah melaksanakan beberapa budaya positif yang perlu dilestarikan. Yang pertama ada sholat duha, terus ketika mendampingi anak-anak ketika ke sekolah masuk ke pintu gerbang adanya penyambutan, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ada juga berdoa. Itu adalah beberapa budaya positif yang sudah dilakukan. Jadi pada budaya positif ini sebenarnya perlu diterangkan atau dijelaskan adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Selanjutnya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Blaise dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi di sini sebenarnya selama ini kita itu selalu menganggap yang pertama adalah mengontrol murid. Jadi guru itu mengontrol murid. Itu dalam Merdeka Belajar itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya sudah tidak sejalan dengan Merdeka Belajar. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kadang penguatan positif itu ada yang efektif, juga terkadang ada yang tidak efektif. Jadi tergantung karakter siswa. Terus ilusi bahwa kritik
dan akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kadang ini bisa bekerja pada anak-anak tertentu, tapi kadang juga tidak bekerja. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang selama ini kita rasakan, bahwa siswa itu mempunyai artinya guru itu mempunyai hak untuk memaksa siswa. Ini yang sudah tidak berlaku lagi di Merdeka Belajar. Selanjutnya adalah disiplin positif. Jadi ketika mendengar kata disiplin, itu di benak kita adalah ketika kita melanggar, sanksinya adalah hukuman. Nah, tapi di sini akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya pengalaman saya pribadi sebagai murid dulu, jadi kalau sudah hubungannya dengan disiplin, itu pasti kalau melanggar pasti dapat sanksi. Tuh. Jadi di mana ada kemerdekaan, menurut Ki Hajar Dewantara, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya disiplin itu nanti pada Merdeka Belajar itu bersumber dari anak-anak itu sendiri, jadi tanpa paksaan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi Dean Goss dalam bukunya Restoring School Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi di sini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang dilakukan anak-anak selama ini dalam melaksanakan disiplin, baik itu disiplin di sekolah atau di rumah dan lain-lain, yang pertama itu biasanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi menghindari agar tidak dihukum. Terus yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang ada beberapa guru itu yang melaksanakan selain punishment itu ada reward. Nah, dulu biasanya kalau bisa melakukan ini, bisa tertib ini, biasanya ada reward. Tuh. Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi kalau yang 1-2 itu biasanya dulu kita melakukan seperti itu. Dan di Merdeka Belajar yang kita inginkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang ingin kita tumbuhkan di anak-anak. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada survival, terus apa itu? Ya, love, power, freedom, dan fun. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini adalah kebutuhan dasar yang pasti dimiliki oleh manusia. Dan kebutuhan ini biasanya memang harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi, itu akan jadi masalah. Jadi misalkan kita punya murid, kadang murid itu tidak bisa diatur, bandel, cari perhatian. Kan kadang ada, kita punya murid seperti itu. Ternyata setelah kita telusuri, ternyata anak ini adalah anak yang broken home. Artinya cinta dan kasih sayang itu masih belum terpenuhi. Akhirnya mencari di tempat yang lain. Hanya dengan mengetahui kebutuhan dasar apa yang kurang dari anak ini, nanti diharapkan anak ini bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Survival ada kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan
makanan sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kalau survival tadi itu adalah kebutuhan fisik. Kalau ini dan tiga selanjutnya itu adalah kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan pengakuan atas ketidakmampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui atas diri dan keterampilan kita. Itu ya. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan mandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi kadang ada anak yang di rumahnya sudah terkekang, tidak boleh kemana-mana, akhirnya mainnya itu kurang, akhirnya melampiaskan di sekolah. Kadang ada seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Jadi guru itu sebenarnya memiliki posisi kontrol. Cuma posisi kontrol apa yang kita inginkan? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah punisher atau penghukum. Jadi kita mengontrol murid itu ancamannya adalah hukuman. Nah itu yang sering saya rasakan dulu. Selanjutnya adalah membuat orang lain merasa bersalah. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita dekati, terus kita sampaikan, masa kamu seperti itu, masa kamu tidak kasihan sama saya. Akhirnya anak itu merasa bersalah. Terus posisi ketiga adalah teman. Kalau sebagai teman, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi kita menganggap siswa itu adalah sebagai teman. Jadi perlakuannya adalah sebagai teman. Keempat adalah monitor. Jadi guru hanya memonitor, memantau. Dan yang terakhir adalah posisi kelima, manajer. Ini yang ingin kita terapkan. Jadi guru itu harus berposisi sebagai manajer. Ini keyakinan kelas. Ini yang kelas 12 MIPA 1. Ya, benar ini kelas saya. Jadi saya mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak sendiri yang menentukan apa-apa saja yang harus kita patuhi ketika pelajaran fisika. Misalkan berdoa sebelum dan sesudah itu yang kita membawa buku paket, mereka sendiri yang menentukan. Nah, satu di antara itu. Jadi ini yang ingin saya ingin anak-anak lakukan. Jadi mereka sudah membuat kesepakatan sendiri dan harus mematuhinya berdasarkan kesepakatan tersebut. Jadi mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas akan lebih memotivasi anak. Jadi karena muncul dari mereka sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi penyelesaian permasalahan dengan anak menggunakan segitiga restitusi. Maksudnya adalah di sini yang pertama kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi misalkan anak melakukan kesalahan, jadi kita tanyakan permasalahannya. Apa? Kenapa? Apa kira-kira membuat kamu saya panggil?
Jadi ditanyakan, sehingga mereka itu memunculkan permasalahannya sendiri. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi ketika mereka tahu, iya Pak, saya mencontek, iya Pak, saya sering telat, iya Pak, saya tidak menggunakan seragam. Nah, setelah mereka tahu dengan permasalahannya, selanjutnya anak-anak ini ditanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati ya Pak. Nah, akhirnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Artinya anak-anak ini kalau sudah seperti itu apa yang harus kamu lakukan? Jadi mereka sendiri yang menemukan solusinya. Tuh. Jadi restitusi itu juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin memperbaiki sendiri. Jadi ciri-ciri restitusi itu sebenarnya adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu belajar dari kesalahan. Terus restitusi memperbaiki hubungan. Jadi selama ini kan kadang ada ketika anak-anak itu bermasalah terus ditangani oleh guru, kadang anak itu memusuhi guru tersebut. Ada kasus-kasus tersebut ada. Tapi kalau dengan restitusi itu malah memperbaiki hubungan. Jadi anak itu merasa seperti dianggap. Selanjutnya adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika melaksanakan restitusi, anak itu ditawarkan. Jadi dia mempunyai masalah, terus dia memvalidasi masalahnya, terus dia menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, terus mereka langsung menemukan solusinya seperti apa. Jadi mereka sendiri yang menawarkan solusinya. Terus restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan memvalidasi masalah yang dihadapi, mereka sudah mikir, oh saya sudah melakukan kesalahan ini. Nah, keyakinan kelas yang sudah saya yakini dan saya sepakati itu seperti ini. Akhirnya menuntut siswa itu untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tadi kebutuhan dasar 5 dasar manusia itu tadi. Jadi itu. Ini contoh kasus segitiga restitusi yang saya praktekkan kemarin. Ini kebenaran anak saya sendiri. Jadi permasalahannya itu sering tidak mengerjakan tugas. Alasannya adalah porkap. Jadi saya tanyakan, Zabit. Jadi sering tidak mengerjakan tugas. Informasi dari beberapa guru, terus saya panggil, ternyata iya Pak, saya tidak mengerjakan tugas. Dari kesepakatan kelas yang disepakati, keyakinan kelas yang telah disepakati, jadi siswa itu harus mengerjakan tugas. Terus yang ini yang kedua juga ini mengenai mencontek satu halaman. Karena waktu pengambilan memang mendapat pengambilan video. Jadi ketika saya panggil, kenapa? Tahu kenapa saya panggil? Apa? Mencontek. Jadi menyadari kesalahannya. Terus, saya tanyakan di keyakinan kelasnya seperti apa? Dia Pak tidak boleh mencontek. Nah, dari situ terus apa yang harus kamu lakukan? Dia menjawab, saya mau menghubungi gurunya Pak, mau menghubungi guru, saya meminta maaf dan tidak mengulangi, dan siap menerima sanksi yang diberikan oleh guru tersebut.
Ya, ada keyakinan, kesepakatannya harus dibuat itu untuk materi yang 1.4. Jadi ada untuk yang modul 1 itu ada 1.1 sampai 1.4 itu selama 2 bulan. Kalau keyakinan kelas itu budaya positif, masuk ke budaya positif 1.4, dan itu aksi nyatanya harus kegiatan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.